Oke. Halo sahabat Coopers, balik lagi bersama saya Radit di podcast Kopnus Pos. Sebelumnya kita sudah bahas salah satu produk yang dimiliki oleh aplikasi KDigiPos, yaitu payment. Nah, sebetulnya masih banyak lagi produk yang lainnya. Untuk sekarang kita akan bahas produk apa itu. Kita langsung ngobrol dengan Bapak Aul. Halo. Yes, Bapak Aul. Siap. Akhirnya thank you banget tuh udah datang di podcast ini. Sama-sama. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Sehat semua alhamdulillah. Oke. Oke, sekarang lu lagi kegiatan lu ngapain aja nih? Lagi sibuk ngapain? Ya, paling sehari-hari kita kerja biasa, paling yang di weekend ya sedikit main sepeda. Bareng keluarga ya? Bareng keluarga pasti. Lu ikut lu bikers juga ya? Baik, cuman gua karbitan. Karbitan ya. Iya. Kalau sekarang Ketika- mumpung lagi rame lu ikutan. Iya, Ntar gitu. kalau misalkan si bikers sekarang lagi rame itu udah selesai, lu mau ikut? Gue tergantung temen gue nih, temen gue, sekumpulan temen gue nih, geng-geng gue lagi main apa gue ikut. Lu ikut komunitas, ada Iya. teman-teman. Ada sepeda. Jadi sekarang lagi zaman sepeda kan, lagi happening betul. banget. Ya gue ikut main sepeda. Lu ikut. Kadang jogging juga di weekend, pagi-pagi, sore juga Akhirnya jogging. lu ketularan juga yang namanya. Ketularan sepeda juga. yang lagi rame sekarang ini. Makanya Biasanya gua- kalau muter ini sepeda biasanya ke mana aja nih? Ya nggak jauh-jauh sih, paling depan komplek. Tapi gue nggak sampai ke luar kota, baik tuh ke Jawa, baik tuh Bali, nggak sampai gitu sih. Itu masih jauh banget karena gue masih karbitan nih, sepeda nih masih ikut-ikutan temen. Tapi yang penting sih olahraga. Terus keluarga lu ikut juga nih? Istri, anak Paling gitu? istri gue doang main oke. sepeda bareng. Cuman sepedanya ya biasa. Maksudnya biasa gimana? Sekarang kan lagi zaman sepeda lipat tuh. Oh iya, gue tahu banget tuh itu yang harganya gitu ya? Enggak. Enggak ya? Orang kan biasanya beli sepeda tuh harganya 20 juta. Gue cuman ya nggak nyampe segitulah, di bawah 5 juta lah udah dapet. Ya tapi kadang-kadang sih gue juga kurang begitu gimana ya, orang beli dengan ya kalau memang ada uang sih kenapa enggak mungkin. Iya. Kadang temen gue juga nyaranin, ya lu sesuai budget kalau mau beli sepeda ya. Yang penting kan fungsinya gitu. Lu ngegoes ya lu olahraga gitu ya, sedikit-sedikit. Ujung-ujungnya juga pansos di media sosial. Gitu-gitu aja. Iya betul. Nah, lu kerja di Kopnus Pos. Yes. Di divisi apa nih? Di Karena sebelumnya nih, sebelum lu ada nih, ada Omi yang Ome. udah pernah datang Oh, Medi. betul, Medi. datang ke tempat gue juga buat ngobrol. Dia waktu itu berbicara tentang payment karena divisi dia di Ya. divisi payment. Nah, kalau Bapak Aul ini di bagian apa? Memang saya nih, gua aja lah ya. Boleh, gua Jangan lu pakai boleh. saya lah. Oke. Terlalu kaku. Siap. Gua sama Medi itu satu tim. Oke. Ada divisi namanya Funding Development. Jadi nama divisinya adalah Business Development Funding. Business Development Funding. Oke. Di situ ada fundingnya, yaitu gue, PAC-nya. Yang kemarin tuh si Medi, Ome. Nah, Ome payment. Yang seperti mati lampu, ya sayang. Bagus juga Bagus suaranya. kan? Tapi gue gak mau jadi penyanyi. Males jadi penyanyi. Kenapa males? Males aja. Bosen. Oke, terus Nah, gue di divisi funding itu ada gua, ada Pak Eki sebelumnya. Pak Eki itu sebagai atasan gua yang leadernya lah ya. leadernya ya, business development fundingnya. Di bawahnya itu ada funding PIC-nya itu adalah gua. Dan di bawahnya lagi itu ada si Medi sebagai paymentnya. Nah, kalau lu di divisi ini berdiri sendiri atau lu ada temen satu tim lagi? Sebenarnya sih hanya gue sendiri aja sih. Oh, gitu. lu solo lah ya. Solo. Oke, berbicara tentang kerjaan lu di divisi funding. Ini pengalaman kerja lu di pengalaman kerja pertama atau sebelumnya lu kerja di bagian apa atau gimana? Wah, sebelumnya malah gua kerja tuh di asuransi. 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 Terus Jadi ceritanya bisa masuk ke divisi ini kayak gimana? ya dulu sih sempat ditawarin ya sama ada yang namanya Pak Eki kan untuk nawarin gua, nelpon gua. Ya sebelumnya memang kita udah kenal sama Pak Eki. Mau nggak gabung join di Kopnus Pos? Bagian apa? Bagian funding. Oh tapi kan saya asuransi Pak, nggak nyambung dong kalau funding sama asuransi kan. Ya udah kata Pak Eki, ya nggak apa-apa namanya juga pasti bisa nih, kita learning by doing aja udah bisa gitu. Yang penting lu coba dulu kali. Yes, yang penting coba dulu karena asuransi juga
ada nyambungnya dikit sih sebenarnya sama funding. Nyambungnya kayak gimana tuh? Nyambungnya ya kita sama-sama bisnis pendanaan. Yang Gitu. berhubungan dengan cuan. Oke. Betul. Karena funding cuannya banyak sebenarnya. Banyak banget. Banyak. Maksudnya uangnya banyak. Oke. Terus product development di bagian funding. Yes. Nah, gue mau tahu dong apa aja sih produk lu dikembangkan udah sejauh mana nih? Apa aja yang mau dilakuin? Kemudian untuk kedepannya lu lagi punya rencana atau planning buat ngembangin produk lu seperti apa lagi? Oke, sebelumnya di funding itu sebenarnya sama kayak yang kita dengar di produk-produk yang ada di bank tuh ya. Tabungan. Taman kalau di koperasi kita sebutnya simpanan. Simpanan. Yes, simpanan. Kalau di koperasi kita simpanan. Nah, produk yang ada di koperasi itu yang gue pegang di funding itu udah simpanan berjangka. Itu bentuknya seperti investasi tapi kita nabung. Nah, yang kedua ada simpanan harian. Nah, simpanan harian itu kayak kita di bank-bank pada umumnya kita nabung, ada ATM, cuman bedanya kalau di koperasi itu kita belum mendevelop supaya bisa pakai ATM karena kita belum punya regulasi ke sana. Tapi kita bisa nanti, saya lagi ngembangin satu moga-moga sih goal ya dalam 2 bulan terakhir ini, karena kita akan kita akan integrasi dengan mungkin dengan bank-bank BUMD ya, BUMD. Bank-bank daerah tuh bisa kayak Bank DKI. Nah, itu kan kita akan integrasi dengan mereka. Kalau mereka misalkan proposal dari Kopnus Pos bagus, pasti kan mereka ngelihat kan ada Kopnus Pos itu kayak apa sih gitu, koperasi kayak apa sih, udah secanggih apa. Insya Allah sih bisa. Kita lagi kembangin ke sana. Jadi intinya kita mau ngembangin gimana caranya orang yang punya simpanan di kita, simpanan harian itu bisa diambil di ATM melalui Bank DKI. Cuman belum ini sih. Kita lagi masih proses. Yang ketiga ada My Saving Plan. Yang terakhir. Oke, berarti kalau misalkan itu berbicara tentang jenis-jenis tabungan yang ada di koperasi ya. Yes. Ya, dan setahu gua di bank juga dia meng-create beberapa tabungan, ada yang namanya tabungan tahapan. Kemudian tabungan anak, kemudian buat sekolah, kemudian tabungan haji, giro, dan ada juga sampai ke tabungan jenisnya mata uang asing. Oh iya. Nah, kalau untuk di koperasi ini nih, tabungan-tabungan seperti itu ada nggak sih? Oke. Tabungan-tabungan kalau tahapan tuh yang setahu gue itu produknya bank, boleh sebut nama nggak sih bang? Gue sebut namanya ACB lah ya, Bank ACB. Gue singkatnya Bank ACB, itu plesetan aja. Itu sebenarnya kita punya tahapan itu ya simpanan harian sebenarnya. Cuman bedanya ya itu tadi, kalau di bank kita. Istilahnya apa lu di tempat lu deh? Kalau di tempat gua istilahnya tuh simpanan harian. Simpanan harian. Ya, simpanan harian. Cuman kalau lo mau investasi ya simpanan berjangka. Kalau di bank itu deposito. Kalau di kita namanya simpanan berjangka. My Depo nama produknya di Kopnus Pos. Berarti kalau gitu kita berbicara tentang depo itu salah satu jenis tabungan funding, betul nggak sih? Iya, depo itu salah satu tabungan funding. Karena kalau tadi bilang lu di bagian funding dong. Iya, funding. Berarti tabungan salah satunya adalah tabungan funding itu adalah merupakan salah satu tabungan. Nama tabungan. Nama tabungan, nama produk. Nama produk. Nama jenis produknya. Iya. My Depo namanya. Terus kalau mungkin teman-teman biar informasi juga nih, knowledge funding ya, itu kan berasal dari kata luar ya. Funding itu sebetulnya apa sih? Sebenarnya gini, simpelnya dimanapun ya, karena kita lembaga keuangan non bank, artinya kita koperasi tapi kita lembaga keuangan non bank maksudnya. Tetap ada funding, ada lending. Kalau funding itu kita menghimpun dana. Ya, pokoknya intinya kita menghimpun dana. Bagaimana kita bisa menghimpun dana masyarakat untuk nabung di kita salurkan ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Itu anggota juga. Kalau di koperasi itu disebutnya kalau di bank itu sebutnya nasabah, ya kita juga disebutnya juga nasabah atau debitur. Berarti funding itu memang ada di koperasi dan ada di bank. Yes, itu udah format baku, teori baku sih sebenarnya. Ada funding, ada lending. Kalau fundingnya itu pendanaan, kalau lending ya menyalurkan. Udah mendanai nih, udah menghimpun nih. Gimana caranya uang ini bisa kita kelola. Oke. Terus hampir sama dengan bank nih. Bank dan koperasi mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu tujuannya adalah ekonomi, betul ya? Oh ya, pasti ujungnya situ. Nah, terus perbedaan funding di bank dan funding di koperasi itu seperti apa tuh? Ini menarik nih. Sebenarnya
nggak banyak orang tahu ya, masyarakat umum mengenai produk koperasi. Karena sebelumnya gini, orang yang tahu koperasi, orang awam yang tahu nama koperasi itu paling koperasi jualan apaan, jualan pupuk ya, atau jualan warung ya, jualan gas ya. Oh enggak, karena koperasi kan banyak nih. Betul. Ada koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan jasa, koperasi jasa juga ada. Nah kita ini termasuk koperasi simpan pinjam. Fungsinya nggak beda jauh sama yang tadi lo bilang. Apa tuh? Yang bedanya funding di koperasi dan di bank. Yes. Bedanya adalah kita, setiap orang yang menggunakan koperasi ini, menggunakan fasilitas koperasi, yaitu funding, yaitu simpanan harian, itu harus menjadi anggota. Apa unsurnya di dalamnya? Itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Itu aja udah. Itu kita udah pernah bahas juga sama beberapa narasumber yang di sini. Memang syaratnya adalah harus menjadi anggota. Iya, betul. Nah, yang kedua sebenarnya yang bikin beda adalah kalau di bank itu ya itu tadi kita nabung ya nabung aja gitu, tapi kita hanya mendapatkan bunga simpanan per bulan. Tapi kalau di koperasi ada namanya SHU. Okay. Jadi setiap orang yang nabung, setiap anggota ya, kita bilangnya anggota koperasi yang menabung di Kopnus Pos itu akan mendapatkan SHU setiap tahunnya. Gitu. Jadi kalau di bank nggak ada tuh, di bank nggak ada SHU-an, nggak ada. Walaupun memang kita masih mengadopsi cara yang lama, tapi kita sudah nanti ada deh bahasan-bahasan yang arahnya ke digital. Ya, oke. Gue juga pernah ngobrol nih, salah satu narasumber datang di sini namanya Ibu Yolanda. Oh yes. Dia salah satu marketing ya, top marketing. Yes. Nah, gue pernah tanya tentang bagaimana cara mempromosikan suatu produk. Katakanlah di sini deposito kepada orang yang baru atau yang belum pernah mengenal apa itu deposito. Dia pernah bilang salah satunya yang gue masih ingat itu penampilan harus rapi. Yes, betul. Kemudian karena nggak jarang seseorang yang kita ajak untuk menjadi nasabah, mereka melihat dari personal seseorang tersebut, bukan dari perusahaannya. Nah, kalau lu sebagai pemegang produk dong namanya, konseptor, benar ya. Nah, strategi apa yang lu pakai untuk biar produk yang lu pakai, yang lu create itu, yang lu akan bangun itu bisa mudah dikenal oleh orang yang baru kali. Nah, sebenarnya itu tadi yang gue bilang di awal, pentingnya edukasi koperasi nih ke anak-anak sekolah, anak-anak yang baru mau kuliah, karena banyak orang yang belum tahu nih soal koperasi. Justru itu, karena kan memang pada zaman dulu SD kita mengenal pelajaran koperasi, tapi pada saat kita udah dewasa, apalagi zaman milenial kayak kita, kita masih milenial ya, itu koperasi agak sedikit tidak muncul ya. Tidak muncul. Hanya beberapa orang yang memang sebelumnya dia sudah berpartisipasi di perkoperasian. Tapi buat orang yang sama sekali nggak pernah mengenal, mungkin memang beberapa banyak ada juga yang sama sekali belum kenal apa itu koperasi. Itu gimana tuh dari lu, dari sisi kalau dari sisi produk nih, kita meng-create deposito atau yang kita sebut My Depo ya, kalau di Kopnus Pos namanya di aplikasi KDI Pos ya. Di aplikasi KDI Pos juga ada nanti. Namanya My Depo. My Depo memang produk kita labelin namanya My Depo. Kenapa tuh My Depo? Iya, karena itulah strateginya. Kenapa kita menyentuh nama My Depo? Karena gini, orang awam kan taunya deposito. Iya kan? Mungkin kayak gue juga kayak gue juga barusan nanya apa itu My Depo. Itu bikin penasaran juga gak sih? Iya, betul. Jadi kita dari nama aja kita udah bikin strategi itu. Kita kasih kata kunci depo. Orang kan ngertinya depo. Apa ya depo? Deposito kali ya, deposito. Ya, emang benar. Jadi kita tuh mau menyinggung soal nama depo itu karena kalau kita gunakan simpanan berjangka, orang kan bingung gitu karena terbiasa, lu biasa gimana sih dikasih makan tempe tapi lu tiba-tiba gue kasih makan spaghetti kan kaget, ya kan? Nah ini gue kasih spaghetti aja lo, gue kasih nama My Depo supaya lu nempel di otak lu bahwa depo itu deposito gitu. Ternyata koperasi itu punya nama, punya produk yang namanya My Depo, artinya itu juga nggak jauh beda sama deposito yang ada di bank. Jadi lu bukan hanya meng-create produk itu sekeren mungkin, tapi dari mulai sedetail yang dari nama, pemilihan nama juga lu pilih dengan baik-baik kali ya. Betul, karena dengan teliti maksud lu. Ya, dari nama pun orang kan ngelihat orang aja, lu pertama dari ngelihat orang pertama kali kenal lu dari mana sih, kan dari
cara lu berpakaian, itu dia. Dari cara lu senyum atau gimana, dari tampang muka depannya lah istilahnya. Jadi kita buat create produk itu dari awal, dari kita buat mukanya dulu, namanya adalah My Depo. Supaya apa? Supaya orang tahu, oh di koperasi itu juga ada deposito yang kayak di bank. Oke, itu salah satu pemilihan nama. Terus ada Nah, strategi apa lagi nih yang lu pilih? Strategi sebenarnya jelas. Kalau yang kita tahu adalah bunga deposito itu kan kecil ya. Kalau di bank itu kecil. Di bank ya di bank kecil kan. Betul. Karena di bank itu ada salah satu komponen bunga yang diawasi oleh OJK dan Bank Indonesia. Oke. Nah, kita ini punya peluang besar sebenarnya. Kita bentuk program depo, bunganya lebih tinggi. Kenapa lebih tinggi? Karena kita tidak diawasi langsung oleh OJK dan BI. Karena kita kalau mau menjadi anggota koperasi ya cukup membayar simpanan pokok dan simpanan harian. Oke. Nah, kita juga ada program, namanya program cashback. Kayak kemarin tuh gue bikin cashback 1,7% untuk My Depo. Nah, gimana tuh respon dari pengguna? Ya itu membludak pas kita create produknya dan dibantu oleh teman-teman promosi juga untuk ngeblast ke seluruh, kalau kita sebutnya KCU ya, KCU itu kantor cabang utama atau regional kalau sebutnya ya, kalau orang tahu. Nah itu kita sebar, besok-besoknya itu membludak, banyak banget yang memanfaatkan momen cashback 1,7% itu. Ingat loh, bank itu tidak pernah punya program cashback untuk deposito. Ya jadi ini bisa dijadikan salah satu kelebihan atau keunggulan dari funding yang ada di koperasi ya. Itu senjata kita. Sebenarnya tugas saya sebagai seorang PIC di funding khususnya adalah di deposito juga. Gimana caranya orang itu bisa percaya sama kita, taruh uangnya di koperasi, yang mana koperasi kita tuh koperasi Kopnus Pos nih. Ini bukan abal-abal loh, koperasi ini koperasi bagus banget gitu. Kalau orang tahu Kopnus Pos kayak gimana, ini bagus banget. Terus cara lu untuk nunjukin ke orang-orang nih, ini koperasi gue tuh bagus banget seperti yang lu bilang. Cara yang lu akan pakai tuh kayak gimana sih? Simple, digitalisasi. Ya, digitalisasi. Oke, terus? Ya, nggak banyak koperasi ya. Ini gue sebut, gue nggak mau sebut nama lah. Nggak banyak koperasi itu yang sudah memulai digitalisasi. Artinya kita sudah punya aplikasi sendiri, kita udah punya tools nih, apps sendiri untuk Kopnus Pos. Namanya adalah KDG Pos. KDG Pos, oke. Ya. Nah, di dalam aplikasi itu tuh lo bisa semuanya tuh, ngapain aja, lo bisa nabung, lo bisa deposito tadi gue bilang, lo bisa bayar. Kalau yang kemarin Medi payment, lo bisa beli pulsa, lo bisa beli apa. Okay. Nah, itu adalah produk tabungan sebenarnya. Kita kemas dari satu aplikasi. Nah, ngomongin tentang digitalisasi, berarti artinya dari pihak lu sendiri dan manajemen mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlanjut, yang sedang ramai sekarang, happening. Yang lagi happening itu menggunakan digitalisasi. Terus gimana dengan cara orang percaya sama produk lo? Sementara kalau kita mau naro kayak gue pribadi contohnya, gue akan naro uang sekian. Yes. Baik itu jumlahnya kecil atau besar, tapi pasti akan memikirkan tentang security-nya. Yes. Nah, lu sebagai konseptor di sini nih berbicara tentang security produk, gimana nih tanggapannya? Ini juga penting buat juga ini nih. Aplikasi ini ya. Buat aplikasi ini ya. Kita flashback dulu ya ke belakang. Kenapa Kopnus Pos tuh kita bisa mendapatkan anggota tuh sampai 1 jutaan lebih ya. Kita bisa menggrab segitu banyaknya karena memang mungkin ya dulu itu kan kita salah satu koperasi yang menjadi istilahnya yang menjadi percontohan lah dari koperasi-koperasi lain untuk sampai sekarang gitu loh. Jadi gue bisa bilang nih Kopnus Pos itu jadi percontohan sebagai role model. Nah, plus Kopnus Pos itu koperasi yang bermitra dengan kantor pos. Lo tau kantor pos kan? Yes. Terus kantor pos BUMN apa bukan? BUMN. Kita udah jalan sama kantor pos itu kurang lebih hampir 14 tahun 15 tahun. Udah lama tuh kita sudah dipercaya oleh kantor pos sebagai mitra kita, dan gue yakin betul bahwa banyak orang yang bilang koperasi mah nggak aman, banyak banget koperasi yang gagal bayar segala macem. Kenapa muncul pertanyaan seperti itu? Karena di lingkungan kita, di lingkungan ya dimanapun yang namanya koperasi itu selalu identik dengan
penipuan karena banyak banget operasi yang nipu gitu loh. Wah, banyak banget. Ya. Nah, gue lanjut ya. Jadi ketika lu bilang tadi security, Karena itu penting banget, penting banget. Gua selalu yakinin kepada marketing nih. Gua sebagai produk yang meng-create produk ini, membuat SOP segala macam, gimana caranya supaya orang percaya? Pertama gini, kita itu adalah koperasi yang bisnisnya itu kita salurkan ke pensiunan. Ya, artinya gini yang tadi gua awal, funding itu kan menghimpun dana, ya kan, menghimpun dana. Dana yang kita kumpulkan akan kita salurkan ke pinjaman, yang dimana pinjaman itu kita bukan kasih pinjam ke retail kayak ke orang jaminan BPKB, enggak, tapi kita kasih pinjaman yang namanya ke pensiunan. Nah, pensiunan ini jadi jelas di sini lu dan perusahaan lu ngasih pinjaman ke siapa, bukan ke orang yang. Dan gue bisa jamin deh, garansinya gue nih, gue dan Business Development Funding, gimana caranya? Pokoknya gue jamin nih, gak ada satupun orang yang nabung di Kopnus Pos itu uangnya dikurangin 1 perak pun. Kenapa? Karena itu tadi gue bilang, bisnis kita itu jelas, kita ngasih pinjaman ke pensiunan yang sudah notabene pensiunan itu sudah dibayarkan gajinya oleh pemerintah. Betul. Dan itu pasti terdaftar pasti legal dong, pasti. Jadi kita sedikit sebenarnya. Kita nggak ada NPL kalau di pensiunan kita nggak ada NPL. Jadi sehingga uang yang kita salurkan ke pihak ketiga, itu ke anggota kita juga atau ke debitur atau nasabah itu jelas. Jadi semuanya sampai detik ini 15 tahun kita beroperasi nih, kita menjajaki anggota-anggota kita, menggrab anggota-anggota kita, sampai sekarang belum ada keluhan. 1 perak pun belum pernah minus. Gitu. Jadi ya memang kita harus militan banget sih. Ini PR besar kita juga. Dan gue juga selalu minta anak-anak promosi untuk ayo dong, kita nih bikin gimana caranya, kita bikin event yuk kapan-kapan. Kita sosialisasi tentang edukasi koperasi itu apa, khususnya Kopnus Pos. Oke, berbicara tentang yang sekarang lagi ramai banget, yang gak ada hentinya, pandemi COVID-19. Yes. Pasti akan, atau mungkin sudah banyak banget orang yang terkena dampak, baik itu personal atau perusahaan. Ya. Terus kalau dari koperasi sendiri nih, mungkin kalau deposito, orang yang menyimpan deposito di beberapa bank, mereka setahu gua nih beberapa teman gue juga kejadian mereka, wah gue mau tarik nih uang gue di bank, ya nominalnya baik itu kecil ataupun besar, tetap yang namanya uang kan. Karena mungkin mereka agak sedikit khawatir, akhirnya mereka tarik tuh pelan-pelan dari bank gitu. Kebanyakan teman gue seperti itu. Nah, kalau di koperasi sendiri seperti apa nih? Ada cerita tentang nasabah yang menarik uangnya di secara massal ya? Karena kan itu kan berpengaruh besar dong buat perusahaan. Iya, pasti akan berpengaruh besar. Tapi alhamdulillah sih sebenarnya. Ya sebelumnya sih emang COVID ini nggak cuma koperasi ya, bisnis yang bank-bank besar aja mengalami dampak yang wah itu dampaknya luar biasa gitu ya. Banyak penarikan secara massal gitu. Bahkan ada salah satu perusahaan asuransi yang memang itu udah bingung karena banyak yang narik uangnya gitu kan. Nah tapi alhamdulillah di koperasi ya memang ada pengurangan sedikit ketika ada pandemi. Memang kita semua bisnis nih, nggak cuma dari funding, lending pun kita landai ya, funding pun kita landai, cuman kita masih on the track, artinya kita tidak semua, bahkan kita tidak sedikit pun mengurangi 1 perak pun ketika COVID-19. Ketika jadi misalkan gini, ada orang yang narik uang nih, ya kita nggak kurang sedikit pun, bunganya nggak kita kurang sedikit pun, semua kita kembalikan utuh. Dan alhamdulillah juga sekarang kita mulai penjajakan lagi nih di cabang-cabang itu sudah banyak lagi yang nabung. Jadi artinya memang dengan kondisi seperti ini di koperasi pun kena dampak, tapi tidak terlalu signifikan sih menurut saya sih. Saya bukan ini loh ya, tapi memang yang kami rasakan sih di manajemen ya memang semua dampak COVID-19 ini memang kita rasakan lah. Tapi kan ada gini loh, kenapa gue berbicara kayak gini,
banyak banget beberapa koperasi mungkin atau tempat lain selain koperasi, mereka sampai tidak bisa beroperasional sama sekali dong akibat dari dampak ini. Oh iya, betul. Tapi kalau di tempat lu masih tetap jalan seperti biasa kan? Tetap jalan. Jadi memang awal COVID-19 itu ya kita sedikit kaget semuanya, tapi secara bisnis di lapangan kita di cabang-cabang kita semuanya oke, tidak ada perubahan sedikit pun. Kita tetap melayani mereka yang mau ngambil uangnya silahkan. Dan mereka dengan lu yang tidak mengurangi berapa perak pun dari kita tidak mengurangi berapa perak pun. Mungkin banyak koperasi yang ya kita tahu kan, yang lagi happening kemarin tuh kan ada koperasi yang bawa uang berapa triliun kan. Ya, itu parah banget sih itu menurut gua. Pada udah punya nama tapi kok bisa begitu. Nah, tapi kita enggak. Kita tetap steady gitu. Lain dan banyak hal lah. Ya, ngomongin masalah timeline nih. Kasih sedikit bocoran lo program ke depan lo nih, timeline yang menarik, program funding itu yang akan waktu dekat ini dikeluarin. Ada Gini apa ya, ini? satu, gua nanti akan buat tabungan falas. Tabungan falas. Ya, Seperti apa tuh falas. tabungan Jadi, falas? ya intinya gini, tabungan itu kan kita satuannya mata uangnya rupiah, ya kan. Tapi yang kita buat nanti adalah tabungan falas, yang mana nanti kita nabung akan kita konversi dengan dolar atau dengan apa. Berarti ini kita udah main Ya, uang asing dong? main uang asing, karena memang ya kita harus go internasional sih. Ini mimpi ya, boleh kan mimpi kan. Semua Koperasi itu belajar, iya. semua itu berawal dari mimpi. Ya, semua itu berawal dari mimpi. Kenapa enggak koperasi bikin produk tabungan falas? Kita kan bisa menggrab ekspatriat yang ada kerja di sini, ya kan, bisa menggrab orang tenaga kerja asing yang mau nabung di koperasi, karena memang koperasi punya berbagai banyak kegunaan dan ya positif lah istilahnya. Koperasi Kopnus Pos itu positif banget, banyak hal yang diunggulkan di Kopnus Pos. Ya, tadi berbicara tentang tabungan falas, sebetulnya sudah ada nggak sih koperasi lain nih selain Kopnus yang sudah memulai bisnisnya di tabungan falas? Sepengetahuan. Kalau gue pantau nih pakai teropong gue nih ya, gue pantau belum ada sih. Kalau gitu belum nih, ada sih. Kalau gitu belum ada. ya? Belum Berarti ada. kalau gitu, kalau ini udah jadi nih produk yang rencana tabungan falas ini, berarti akan menjadi salah satu koperasi pertama yang Betul. mengembangkan bisnisnya di tabungan. Karena memang itu arahan dari Kementerian Koperasi ya, Pak Teten Mas Duki itu kan memang kita sudah bertemu juga dengan Pak Teten, dengan beliau mengarahkan begini, koperasi itu jangan cuma jadi pemain kecil. Ya, kalau kita mau jadi besar, ya embel-embel nama koperasi, kalau kita bisa jadi besar, bank pun kalah sama kita gitu. Makanya kita buat semaksimal mungkin dimulainya dengan digitalisasi, yaitu apa? Kita punya aplikasi namanya KDG Pos. Dari situ orang akan punya mindset, oh koperasi itu kita bukan datang ke tempat, kita beli barang, terus nanti ada apa segala macam, semuanya yang kegiatan dengan manual, tapi sekarang kita semua enggak. Makanya itu satu-satu nih kita runtutin nih, kita udah punya aplikasi dan kita sudah juga menghimpun dana sedemikian banyak, dan alhamdulillah nggak ada yang bermasalah sama sekali, nggak ada yang bermasalah sama sekali, kita semua balikin. Nah, dan nanti akan kita buat bentuk tabungan falas gitu. Sama satu lagi sih ada satu lagi sih produk. Nah, itu dia bocorannya apa nih selain tabungan falas? Nah, tabungan itu falas ya, itu udah di timeline kita tuh. Yang kedua adalah kita Itu udah berapa persen nih progresnya? Kalau progres sih konsep besarnya sudah kita buat, sistemnya sedang kita buat, mekanismenya sedang kita buat, target bisnis modelnya kita sudah buat, tinggal target implementasinya aja sih sebenarnya. Targetnya akan keluar di tahun berapa, perkiraan aja nih? Target maybe bisa 2021 lah. 2021 ya. Karena itu banyak banget yang harus di set up di belakangnya untuk men-set bagaimana kita bisa menggunakan falas. Ya kapanpun itu kita pasti tunggu lah. Oh pasti. Makanya buat teman-teman viewersnya sahabat Kopnus Pos, Coopers, lu boleh panggil Coopers. teman-teman sahabat Ya. Coopers. Pokoknya gua harap teman-teman yang nonton ini, yang dengerin ini, doain gua supaya kita semua nih Kopnus Pos bisa ngasih produk tabungan falas, dan gue yakin ini akan meledak banget kalau misalkan keluar. Nah, satu lagi ada Apa tuh? tabungan emas.
Tabungan emas. Ya, Oke. tabungan emas. Teknisnya seperti apa nih tabungan emas? Gini, modelnya gini, simple. Lo nabung emas, lo pernah nabung emas nggak? Jujur belum. Belum pernah ya? Tapi beberapa teman gue mereka udah rajin banget tabungan emas. Oh udah ya, udah sering ya. Jadi sistemnya gini, tetap sama kayak yang existing yang di bank-bank gitu ya. Kita nabung, setiap bulan kita dipotong. Misalkan gini, lu naruh uang setiap bulannya ada 1 juta. Oke. Akan dipotong misalkan 200.000 untuk nyicil emas. Dalam jangka waktu sudah ditentukan atau lu milih sendiri? Jangka waktu nanti ditentukan oleh anggotanya, misalkan mampunya seberapa. Misalkan kita bikin jangka waktu dari 1 bulan sampai 3 tahun misalkan. Berarti setiap bulan akan dipotong sebesar 200.000 Ya, per misalkan bulan. per bulan. Nanti ketika lunas bisa diambil di salah satu perusahaan yang memang bergerak di bidang logam mulia. Wow, berarti Gua nggak mau sebutin perusahaan tapi gua masih kode-kodein lah. Oke, itu masih rahasia Masih ya. rahasia. Oke, Gitu. berarti Jadi nanti ketika lunas nih, ketika misalkan lu nih ambil nabung yang 3 tahun. 3 tahun misalkan, 3 tahun lu udah selesai lunas gitu ya. Lu bisa ambil di cabang yang tadi gue bilang, di cabang yang perusahaannya yang bergerak di bidang logam mulia. Jadi artinya kita akan mengambil barang langsung berupa emas nih. Iya, betul. Wow, berarti contohnya tadi lu bilang kan contoh 200.000 per bulan nih. Kita kayak daripada dipakai uangnya buat Iya, lain, betul. jajan boba, Betul. jajan apalagi tuh jajanan Banyak boba, terus takoyaki. terus apa tuh? 200.000 iya. Minum Tapi lu suka boba juga kan? suka sih. Gue kadang-kadang temen gue kalau beli boba tuh, gue nitip dong gitu. Padahal gue udah nggak mau tuh, boba tuh menurut gue emang enak sih, cuman awalnya aneh kan, nih apaan sih minuman kok happening banget, apa boba, tapi Iya, enak juga. Iya. Daripada beli itu selama sebulan lu alokasiin atau mungkin nanti kan akan dipotong langsung ya? Atau debit apa gimana nanti Auto sistemnya? debat, jadi gini, uang yang ada di rekening lo itu akan di auto debat otomatis. Setiap bulan. Dipotong. Tapi ketika lo nggak ada uangnya, Kena denda. nanti ada mekanisme seperti itu. Nggak kena denda, kita akan kembalikan uangnya. Dan satu lagi, itu nyicil emas tidak ada bunganya. Jadi misalkan harga emas sekarang nih 1 gram kita anggap 600 lah ya. Itu kita cuman ngambil nggak ada bunga, kita cuman ngambil misalkan harga 600, tinggal dibagi aja 3 tahun. Terus kan harga emas itu kan pasti dinamis kan? Selalu berubah. Dinamis. Nah, setiap bulan apakah tetap motong 200.000 itu? Kan kita ambil contoh 200.000 nih. Kalau misalkan pas bulan berikutnya harga emas sudah berubah, itu akan dipotong tetap 200.000 kah atau seperti gimana? Enggak sih. Mekanismenya? Jadi ya harga yang pertama 600 itu udah yang kita lock, harga yang kita lock harga sampai di 3 awal, tahun. berarti flat dong. Flat, harganya sampai 3 tahun. Jadi untung kan? Untung banget kalau gitu ya. Misalkan 3 tahun misal harga emas 1 gram 600. Tiba-tiba naik, Setahun lewat harga emasnya udah 1 juta. Untung kan lo nabung tapi tetap nyicilnya dengan harga 600. seru juga ya. Seru lah. Jadi berarti gini, gue bayarin dulu nih emasnya nih. Makanya kita kerjasama sama perusahaan yang bergerak di bidang logam mulia. Kita punya deal-dealan tertentu lah di belakang. Kita deal ketika orang mulai nyicil emas dengan harga segitu sampai 3 tahun sampai selesai. Nggak ada kenaikan harga. Gue tertarik sih sama yang ini nih, gue tunggu banget nih yang 200.000 per bulan, tapi nanti sudah 3 tahun gue udah punya logam mulia. Yes, logam mulia. Iya. Itu pun nanti kita ada biaya adminnya juga sih sebagai Iya, admin fasilitas. pasti selalu ada lah Pastikan ya. di mana-mana pasti ada lah. Betul. Gitu sih. Terus aplikasi KDG Pos nih, ceritain dong yang di funding nih. Berarti kan sekarang nih apalagi sedang pandemi, balik lagi ke pandemi. Gue megang HP ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Gue mau nunjukin KDG Pos soalnya. Boleh. Nah, berbicara tentang KDG Pos, di situ kan ada funding. Berarti deposito dong yang tadi lu bilang Yes. My Depo itu ya. Nah, pada zaman sekarang berarti Nah ini aplikasinya. oke. Mungkin si Medi udah nunjukin ya. Medik nggak nunjukin seperti nunjukin ini sih, ya. tapi gue sempat lihat dan gue juga udah download sekarang. Udah download ya. Dan Download gua- dong. lu harus tahu gue sekarang udah jadi anggota. Wih, keren lah. Gue dibayar Keren loh. 75.000. Siap. Nah itu. Gue kemarin udah beli pulsa. Ah, Nah kemarin gue dikasih paket data sama pulsa sama Ome. Sekarang giliran lu bayarin gue. oh tenang. Apa? Tenang. Nanti gua akan bikin giveaway nih. Giveaway nih ya Serius? buat. Gimana nih giveaway Yeah. buat berapa orang?
Gua akan bikin giveaway untuk 5 orang pertama nanti yang komen. Komen apa aja? Komen apa aja, pokoknya komen yang mau tentang koperasi tapi Atau mungkin boleh komen lingkupnya tentang Kopnus Pos ya. Lingkupnya Kopnus Pos ya. Gue mau komen lingkupnya Kopnus Pos. Setelah mau kontennya apa, tapi gue pengen komen Kopnus Pos. Atau mungkin boleh komen tentang obrolan kita sekarang. Ya, boleh itu ya. juga boleh. Misalkan wah Radit ganteng banget nih. Nah, nggak apa-apa. Oke. Walaupun gue enggak gitu. Tapi bukan berarti gue harus bayar berapa tadi adanya? Gua akan bikin giveaway bagi-bagi pulsa Ini juga. serius nih? Gua nggak bohong. Gua akan bikin giveaway untuk 5 orang pertama nih. 5 orang pertama yang komen paling atas ya, atas. Gua akan kasih masing-masing pulsa sebesar 50.000. Wow. Gue boleh komen nggak? Jangan. Jangan. Boleh kalau lo ikut ngaci nanti, ngaci. Baik, berarti kita akan tunggu nih. Kapanpun video ini tayang, setelah Siap. tayang. Pasti. Janji, gue janji. Jadi siapa yang komen berarti itu yang sudah nonton sampai dengan selesai. Iya, betul. Berarti harus nonton dulu ya. Nonton dulu dong. Mosok. Ngomong-ngomong tentang aplikasi nih, Mas Aul, sorry. Nggak apa-apa. Santai aja. Aplikasi KDigiPos pada saat ini memang sangat membantu banget dong dengan pandemi yang sekarang lagi terjadi, karena mungkin pada zaman dulu nih, mungkin sebelum ada aplikasi seperti ini, orang-orang akan sedikit harus ke tempat teller atau mungkin ke bank langsung untuk dia bertransaksi atau menyimpan uangnya atau menghimpun dananya di satu bank atau koperasi. Tapi dengan adanya aplikasi ini sangat membantu sekali dong ya. Gini, iya sih, bantu banget sih karena kan kita nggak harus datang ke teller atau ke cabang atau ke tempat. Kita pun mau ngirim uang nih ke sesama anggota, ya udah pakai sama-sama. Yang penting kita udah jadi sama-sama anggota Kopnus Pos, kita bikin aja daftar transfer ke teman kita atau keluarga kita di KDigiPos. Jadi bisa saling transfer. Dan yang kedua, kita bisa tarik tunai di kantor pos dimanapun di Indonesia. Di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Berarti artinya kita kan lagi ngomongin funding nih. Yes. Siapapun dia bisa membuka funding di handphone. Bisa dong. Bisa. Mau buka rekening dari satu handphone aja bisa. Bisa banget. Jadi lo nggak perlu ngeluarin effort untuk segimana lo mesti datang ke kantor atau apa, nggak perlu banget. Itu udah jadul banget. Sekarang kita udah pakai handphone, semuanya udah gampang dan menurut gua udah efisien dari segi waktu, dari segi apapun. Nah, kalau orang yang sudah menyimpankan uangnya di koperasi atau bank, dia akan mendapatkan satu sertifikat dong. Itu berupa surat. Itu billetnya dikirimin apa gimana? Oh, kalau yang itu My Depo. Ah. Ya, ini jadi di My Depo itu kan kalau di bank ada billet juga ya. Kita juga nyebutnya billet sih kalau di koperasi, nggak ada nama lain. Nah, cuman bedanya kalau di kita nyimpen investasi di dalam KDigiPos, billetnya tuh berbentuknya digital. Nah, Oke, jadi itu sudah sertifikat seperti itu lagi ya. Betul. Jadi udah ada disclaimer tuh. Ini adalah resmi dan memang tidak perlu tanda tangan pejabat karena memang dikeluarkan oleh sistem dan tidak bisa sembarangan. Jadi kalau misalkan nggak mungkin nih gua yang naruh di My Depo namanya nama lu nggak mungkin. Itu data sistem namanya. Dan itu akan dikirimkan lewat email yang anggota pada saat registrasi ya. Betul. Di email saja atau di aplikasi kita bisa lihat juga nggak sih? Di aplikasi juga bisa lihat. Di aplikasi juga bisa. Nah, ini ada billetnya nih kayak gini. Oh, oke. Jadi nanti lu sini bisa kalau misalkan lu mau lu pengen simpen billetnya secara digital, soft copy-nya lu bisa kirim lewat email. Ya, jadi artinya semua billet yang dikirim zaman dulu tuh dikirim kan biasanya dikirim. Ya, atau mungkin kita harus datang ke teller. Iya. Berarti secara otomatis akan langsung ada di sini ya. Otomatis. Jadi kita memotong semua rantai yang sistem yang dulu kan harus ke kantor terus dikirimin ke alamat masing-masing, itu udah cost-nya aja udah berapa gitu kan. Sementara kita di My Depo itu inget ya, bunga kita itu cukup lumayan lah ya istilahnya. Kita nggak over juga. Kita mulai dari 7 sampai 10%. Itu yang menurut gua which is itu worth it banget sih kalau kita bandingin dengan bank. Jauh. Ya.
Jauh banget. Kita pajaknya sedikit, terus kita juga biaya penaltinya juga nggak besar. Jadi Tapi menurut gua pajak tetap ada dong. tetap Tapi ada. pajak tidak sebesar pajak di bank, atau kalau kita ngomongin pajak nih antara bank dan koperasi itu lebih besar. Kalau di My Depo sih kita ngesetnya di bawah 20 juta kita nggak bebas pajak. Tapi orang yang naruh uangnya di atas 20 juta itu baru kena pajak. ya, karena memang kita sudah Berapa persen tuh pajak rekonsiliasi dengan teman-teman pajak juga. Oh aman kok, emang di bawah 20 juta tidak perlu dikenakan pajak. Jadi akan dikenakan pajak berapa banyak tuh untuk Kalau misalkan di atas 20 juta itu mungkin sekitar 10%. 10% ya? Ya, oke. Ya, sahabat Kopers, itu dia tadi obrolan yang seru banget dengan Bapak Aul tentang salah satu produk dari aplikasi KDG Pos, yaitu funding. Thank you, Aul. Siap, Dan jangan lupa buat teman-teman buat giveaway-nya, caranya gimana, Aul? Caranya komen bahasanya tentang bahasan gue yang tadi obrolin sama Aradit. Apa aja? Apa aja tapi tentang bahasan ya, jangan keluar dari bahasan. 5 komen terbaik akan gue kasih pulsa 50.000 masing-masing. Jangan lupa cantumin nomor telepon kalian. Yes. Ya, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa buat like kalau kalian suka dengan video kita kali ini, dan aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe dan komen. Ya. Terima kasih, sehat selalu, dan Kopnus Pos Semua bisa.